Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Karimah, NIM F1B020043, Prodi Teknik Elektro Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil laporan saya tentang percobaan 2, yaitu statement control dan looping pada praktikum algoritma dan pemrograman. Yang pertama yaitu statement control. Statement control adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan pada suatu kondisi tertentu. Di dalam bahasa C++ terdapat beberapa jenis dari statement control. Adapun jenis-jenis dari statement control antara lain yaitu yang pertama yaitu pernyataan if. Pernyataan if adalah bentuk dari statement control yang paling sederhana. Statement ini digunakan untuk memutuskan apakah suatu pernyataan atau blok pernyataan tertentu akan dieksekusi atau tidak. Jika kondisi tertentu benar, maka blok pernyataan dieksekusi. Namun, jika salah, maka tidak akan dieksekusi. If hanya memiliki satu blok pilihan yang akan dieksekusi jika kondisi bernilai benar dan akan mengabaikan jika kondisi bernilai salah. Yang kedua yaitu pernyataan if-else. Pernyataan if-else merupakan sebuah pengembangan dari pernyataan if. Pernyataan if-else adalah bentuk statement control yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama akan dieksekusi jika kondisi benar, dan blok pilihan kedua akan dieksekusi jika kondisi bernilai salah. Yang ketiga yaitu pernyataan nested if-else. Pada pernyataan ini terdapat lebih dari satu buah kondisi. Jadi, apabila sebuah kondisi tidak terpenuhi, maka akan berlanjut ke kondisi berikutnya, tergantung berapa banyak kondisi yang ada. Yang keempat yaitu pernyataan switch case. Perintah ini digunakan sebagai alternatif pengganti dari statement if-else, dengan else lebih dari satu. Dengan perintah ini, percabangan dapat diarahkan pada beberapa alternatif pilihan berdasarkan nilai ekspresi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang statement looping. Statement looping adalah statement untuk melakukan tindakan yang sama secara berulang-ulang atau berkali-kali sampai batas yang telah ditentukan. Perulangan ini biasanya disebut dengan looping. Statement looping digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan sebanyak beberapa kali. Berikut merupakan jenis-jenis dari statement looping dalam bahasa C++, yaitu antara lain. Yang pertama yaitu pernyataan for. Struktur perulangan for biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for tampak lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Pada umumnya, looping yang dilakukan oleh for telah diketahui batas awal, syarat looping, dan perubahannya. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. Yang kedua yaitu pernyataan while. Pernyataan while digunakan ketika kondisi perulangan diperiksa terlebih dahulu sebelum menjalankan pernyataan. Pada pernyataan while, di sini pemeriksaan terhadap loop dilakukan di bagian awal atau sebelum tubuh loop. Pernyataan while akan mengulang proses secara terus-menerus sampai kondisi bernilai benar atau akan diulangi selama kondisi bernilai benar. Jika kondisi bernilai salah, maka perulangan atau loop selesai. Yang ketiga yaitu pernyataan do while. Pernyataan do while hampir sama dengan while. Gambaran secara umum, perbedaan dengan while sebelumnya yaitu bahwa pada do while statement perulangan dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian diperiksa kondisinya. Sedangkan while, kondisi dicek dulu, baru kemudian statement perulangannya dijalankan. Akibat dari hal ini adalah dalam do while minimal terdapat satu kali perulangan, sedangkan while dimungkinkan perulangan tidak pernah terjadi, yaitu ketika kondisinya bernilai salah. Adapun permasalahan atau studi kasus pada percobaan 2
Statement control dan looping ini yaitu membuat ATM setor tunai dengan menu saldo, yang kedua yaitu setor tunai, dan yang ketiga adalah transfer. Sekarang saya akan menjelaskan script program pada permasalahan atau studi kasus tersebut. Pada potongan script yang pertama merupakan file header. Untuk memanggil pada library digunakan sebagai standar input-output operasi yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Pada potongan script program yang kedua merupakan fungsi utama, di mana di dalamnya dilakukan pendeklarasian variabel dan metode yang digunakan pada program. Pada program ini menggunakan tipe data integer, di mana int berfungsi untuk memberi nilai berupa bilangan bulat. Pada potongan script program yang ketiga menampilkan menu awal, yaitu selamat datang dengan perintah chout, di mana chout merupakan perintah dalam bentuk bahasa C++ untuk menampilkan keluaran, serta menampilkan menu untuk memasukkan kata sandi dengan perintah chin, yang merupakan fungsi masukan yang digunakan untuk menyimpan data dalam suatu variabel. Juga ada beberapa statement seperti if else, di mana fungsi if adalah pernyataan penyeleksian yang mencari kebenaran dari conditional expression yang disebutkan berupa bilangan boolean, atau operasi yang menghasilkan bilangan boolean dan menyatakan benar atau salah. Pada potongan script program yang keempat menampilkan keluaran untuk menu cek saldo, menu penarikan, dan menu transfer yang sedia dengan menampilkan perintah chout, di mana chout merupakan perintah dalam bahasa C++ untuk menampilkan keluaran. Ada juga AND, di mana AND merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk menyisipkan karakter baris baru. Pada potongan script program yang kelima menampilkan switch, di mana switch adalah pernyataan penyeleksian berfungsi untuk memanipulasi aliran program, conditional expression, mengendalikan aliran program agar dapat berjalan secara fleksibel atas keadaan program dan keinginan pengguna dengan menyesuaikan dengan keadaan kondisi. Pada potongan script yang keenam yaitu menampilkan beberapa perintah, statement, switch case, di mana muncul perintah chout, chin end, yang dimana salah satunya terdapat chout, yang merupakan output yang digunakan untuk menampilkan kalimat atau data ke layar. Chin merupakan fungsi masukan yang digunakan untuk menyimpan data dalam suatu variabel. Ada pula strip n, di mana n merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk menyisipkan karakter new line atau mengatur pindah baris. Adapun kesimpulan dari hasil laporan praktikum percobaan 2 ini yaitu statement control dan looping, yaitu yang pertama, jika program yang dibuat memerlukan proses perulangan, maka dapat menggunakan statement-statement perulangan. Statement perulangan tersebut adalah for, while, dan do while. Dengan menggunakan statement-statement tersebut, prosesnya akan diulang-ulang dan cukup ditulis sekali saja. Kesimpulan yang kedua yaitu statement looping memiliki beberapa jenis statement, yaitu yang pertama konstruksi for, yang kedua konstruksi while, dan yang ketiga konstruksi do while, dan yang keempat yaitu konstruksi goto. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu statement control memiliki beberapa jenis berdasarkan banyaknya kondisi pada program yang akan dibuat, yaitu yang pertama konstruksi if, yang kedua konstruksi if else, dan yang ketiga yaitu konstruksi switch case. Sekian penjelasan saya mengenai hasil laporan praktikum percobaan 2 yaitu statement control dan looping pada praktikum algoritma dan pemrograman. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.